membahas latar belakang dari kesehatan, di mana kesehatan itu merupakan prioritas utama dalam pembangunan suatu bangsa. Kini, data kesehatan itu memiliki peran yang penting dalam membentuk sistem kesehatan berbasis teknologi. Data kesehatan yang akurat dan lengkap menjadi dasar yang vital untuk pengambilan keputusan berbasis bukti, baik dalam lingkup kebijakan nasional maupun pelayanan kesehatan secara langsung. Tapi sayangnya, potensi pemanfaatan itu belum sepenuhnya tergali. Sistem data kesehatan terpusat. Menurut HOYER 2024, sistem ini memiliki aturan, standar, dan juga praktik umum. Selain itu, sistem ini bertujuan untuk menjadi wadah dalam sistem catatan elektronik, juga alat medis yang penting, serta sistem kecerdasan buatan dengan teknologi yang tinggi. Yang pertama itu ada input atau masukan. Ini adalah data mentah yang dikumpulkan dari berbagai sumber. Semua data awal yang masuk ke sistem itu adalah input. Contohnya dalam data kesehatan itu ada rekam medis elektronik atau RMI, yaitu hasil pemeriksaan lab, diagnosis pasien, dan juga riwayat alergi dari pasien. Kemudian perangkat wearable itu jumlah langkah, detak jantung, pola tidur dari smartwatch pasien. Kemudian kuesioner itu jawaban pasien tentang gejala atau gaya hidup mereka. Yang kedua itu ada proses. Ini adalah tahap pengolahan dan evaluasi data mentah menjadi informasi yang berguna. Yaitu penjelasan sederhananya itu kegiatan yang mengubah data mentah menjadi sesuatu yang memiliki makna atau dapat digunakan untuk mengambil keputusan. Contohnya itu dalam data kesehatan, terutama analisis data, itu menghitung rata-rata kadar gula darah pasien selama 6 bulan terakhir. Kemudian validasi data memeriksa apakah semua kolom diagnosis pasien sudah terisi dengan benar. Kemudian yang ketiga itu pembuatan algoritma. Nah, komponen yang ketiga itu ada output. Output ini adalah hasil akhir dari pemrosesan data tadi. Biasanya dia itu dalam bentuk laporan yang mudah dipahami. Singkatnya, output ini adalah informasi yang dihasilkan oleh sistem setelah data tadi diproses. Contohnya dalam data kesehatan itu yaitu laporan kesehatan pasien, yaitu ringkasan kondisi medis pasien termasuk grafik perkembangan tekanan darah. Nah, komponen yang keempat itu ada teknologi. Teknologi ini adalah alat dan infrastruktur yang digunakan untuk menyimpan, memproses, dan mendistribusikan data. Dia itu berupa perangkat keras, perangkat lunak, jaringan yang membuat sistem berjalan. Contoh dalam data kesehatan, untuk perangkat keras itu server code yang menyimpan data rekam medis komputer di ruang perawat. Baik, selanjutnya kita masuk ke poin kelima, yaitu sumber daya manusia. Nah, di dalam sistem tenaga kesehatan terpusat, sumber daya manusia itu mempunyai peran yang sangat krusial. Kenapa? Mau secanggih apapun sistemnya, kalau tidak ada tenaga ahli yang bisa mengelola, menganalisis, dan memanfaatkan data, maka sistem tersebut tidak akan berjalan dengan optimal. Nah, dan di sini mencakup beberapa profesi. Yang pertama itu ada petugas rekam medis yang bertugas untuk menginput dan memvalidasi data. Lalu ada analis data kesehatan yang bertugas untuk mengelola data yang bisa dipakai untuk mengambil keputusan. Bahkan ada tenaga medis seperti dokter dan perawat yang menggunakan data tersebut untuk pelayanan kesehatan. Komponen terakhir itu ada kebijakan dan tata kelola. Ini juga sangat penting karena sistem data kesehatan terpusat itu tidak akan berjalan tanpa adanya peraturan yang jelas. Nah, tata kelola ini tersebut mencakup yang pertama itu ada kerangka hukum yang mengatur bagaimana data tersebut digunakan. Lalu yang kedua ada etika dan standar operasional yang termasuk privasi pasien dan juga keamanan data. Dan yang ketiga itu ada pengaturan hak akses, siapa saja yang bisa melihat, mengedit, atau bahkan mengirim data. Dan yang terakhir pedoman penggunaan sistem. Ini bekerja supaya fasilitas tersebut digunakan dengan standar yang sama. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang manfaat health data space bagi warga negara. Health data space memberikan setiap warga negara kendali penuh atas informasinya, yang dimana warga negara tersebut dapat memilih siapa saja yang boleh mengakses data mereka, dokter, rumah sakit, BPJS, dan lain sebagainya. Pengguna juga dapat memberikan izin akses baik secara penuh ataupun sementara kepada orang yang mengakses data mereka. Tujuannya adalah meningkatkan privasi dan keamanan data pasien, serta mengurangi risiko penyalahgunaan data medis pasien tersebut. Yang kedua, untuk industri, health data space sangat berguna karena semua data kesehatan menggunakan standar yang sama. Dengan data yang seragam, perusahaan atau aplikasi kesehatan digital dapat bekerja lebih efisien. Kemudian, tidak lagi memerlukan penyesuaian data, dan pengelolaan data menjadi lebih praktis dan hemat biaya. Di Indonesia sendiri, manfaatnya menjadi lebih besar. Standarisasi data membuat industri lokal menjadi lebih berinovasi, kemudian meningkatkan kualitas layanan digital, dan memastikan data yang digunakan menjadi lebih rapi, aman, dan terpercaya. Dengan demikian, health data space mendukung perkembangan industri kesehatan menjadi lebih modern dan terintegrasi. Manfaat yang ketiga adalah manfaat pada tenaga kesehatan, yaitu rekam medis yang jauh lebih cepat, contohnya pada pasien IGD.
Perawat dapat mengetahui alergi obat yang dialami oleh si pasien. Kemudian yang kedua, akses data informasi yang jauh lebih mudah. Contohnya, ketika dokter membuka dashboard, dokter dapat mengetahui hasil lab darah pada pasien, hasil ronsen pasien, dan catatan perawat yang dicatat oleh perawat. Selanjutnya, ada beberapa tantangan implementasi dalam penerapan Health Data Space. Yang pertama, ada risiko penyalahgunaan data. Di era digitalisasi saat ini, seluruh informasi dan juga data pasien itu disimpan dalam bentuk elektronik. Hal ini memungkinkan munculnya penyalahgunaan data untuk kepentingan pribadi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Yang kedua, ada hambatan integrasi sistem. Proses sinkronisasi data masih sulit karena banyaknya aplikasi kesehatan yang dibuat secara terpisah-pisah, sehingga proses pengumpulan data menjadi terhambat bahkan tidak bisa dilakukan. Yang ketiga tuh adanya ketimpangan infrastruktur dan literasi digital. Tidak memadainya sarana dan prasarana kesehatan di berbagai daerah membuat terjadinya berbagai macam ketimpangan dalam pemberian akses layanan kesehatan secara digital. Yang keempat tuh terbatasnya kapasitas sumber daya manusia, SDM yang belum memiliki keterampilan yang cukup untuk mengoptimalkan layanan kesehatan yang dibuat secara digital. Akibatnya, tidak semua daerah yang bisa menggunakan layanan tersebut dengan baik dan terkoordinasi. Kita akan membahas tentang jenis-jenis dari Health Data Space. Yang pertama adalah Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit atau disingkat dengan SIM-RS. SIM-RS digunakan untuk mengelola kegiatan operasional rumah sakit seperti pendaftaran pasien dan juga rekam medik pasien. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efektivitas layanan kesehatan, meningkatkan mutu layanan kesehatan, dan juga untuk meningkatkan koordinasi antar bagian di rumah sakit. Nah, yang kedua adalah Sistem Informasi Manajemen Puskesmas atau disingkat dengan SIMPUS. SIMPUS digunakan untuk mencatat layanan dasar yang diberikan oleh puskesmas seperti program kesehatan ibu dan anak atau KIA, membahas tentang gizi, dan juga membahas tentang imunisasi. Nah, tujuannya adalah untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan memudahkan pelaporan program kegiatan nasional. Nah, yang ketiga, ada sistem informasi surveillance epidemiologi. Sistem ini digunakan untuk memantau dan mengumpulkan data penyakit secara terus-menerus. Nah, tujuannya itu untuk apa? Tujuannya, apabila adanya peningkatan kasus, kita dapat mendeteksi lebih cepat, dan pemerintah atau fasilitas kesehatan bisa segera melakukan tindakan. Jadi, sistem ini itu membantu melihat tren penyakit, dan dia juga dapat mendeteksi apabila adanya terjadi kejadian yang luar biasa lebih awal, dan dia mendukung keputusan berbasis data. Nah, yang keempat, ada sistem informasi sumber daya kesehatan atau yang disingkat dengan SDMK. Jadi, sistem SDMK ini adalah sistem yang mengelola informasi tentang tenaga kesehatan, fasilitas, dan sarana prasarana kesehatan. Nah, fungsinya itu untuk apa? Agar pemerintah tahu jumlah dan sebaran tenaga kesehatan, kemudian kebutuhan fasilitas, dan yang terakhir itu kekurangannya. Jadi, dengan begitu dia perencanaan dan pemerataan tenaga kesehatan itu bisa dilakukan dengan lebih tepat. Yang kelima, ada sistem informasi farmasi. Jadi, sistem informasi farmasi adalah sistem yang digunakan untuk mengelola semua kegiatan kefarmasian di fasilitas kesehatan. Jadi, fungsi dari sistem ini tuh untuk manajemen stok obat, kemudian untuk mencatat jumlah keluar masuknya obat, dan untuk mengontrol kadaluarsa, batch number, dan kebutuhan restock dari obat itu. Kemudian yang keenam, ada rekam medis elektronik. Jadi, rekam medis elektronik ini adalah sistem informasi yang menyimpan semua data medis dari pasien, seperti ada identitas, jenis penyakit, hasil lab, radiologi, obat yang digunakan, dan juga catatan dari perawat ataupun dokter. Jenis-jenis Health Data Space yang ke-9 adalah Sistem Informasi Kesehatan Ibu dan Anak atau disebut dengan Sistem MCH atau Sistem Psikia. Sistem Informasi Kesehatan Ibu dan Anak adalah sistem digital yang digunakan untuk mengumpulkan data dan memantau data kesehatan pada ibu hamil, ibu bersalin, masa nifas, bayi, dan anak. Sistem ini juga membantu tenaga kesehatan untuk memberikan tindak lanjut intervensi, dan sistem ini juga berkontribusi untuk meningkatkan kesehatan pada ibu dan bayi melalui pemantauan yang lebih tepat dan akurat. Baik, berikut ada diagram yang menunjukkan data implementasi sistem Satu Sehat di berbagai rumah sakit. Jadi ada sekitar 82% yang sudah menerapkan sistem Satu Sehat sepenuhnya, dan ada 15% yang menerapkan sistem Satu Sehat namun tidak sepenuhnya, dan ada sekitar 3% yang tidak menerapkan sistem Satu Sehat. Jadi kesimpulannya, Health Data Space adalah konsep penerapan data kesehatan yang aman, terintegrasi, dan mudah diakses. Sistem ini mencakup proses input, pengelolaan, dan output data, didukung teknologi SDM serta kebijakan yang mendukungnya. Penerapannya mempermudah akses rekam medis, meningkatkan efisiensi, mendorong inovasi di bidang kesehatan, dan mendukung pengambilan keputusan.